Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Putra Dinata dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Matematika Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul tentang pengembangan perangkat pembelajaran berbasis Learning Cycle 7A berbantu mind mapping terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Baiklah, kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu bab 1 tentang latar belakang masalah. Dalam menghadapi industri 4.0, peserta didik harus mampu menghadapi melalui berbagai macam keterampilan, salah satunya kemampuan pemecahan masalah. Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada mata pelajaran matematika adalah kemampuan pemecahan masalahnya, sehingga pembelajaran matematika hendaknya berjalan dengan baik agar tercapainya tujuan pembelajaran matematika yang akan menuntun peserta didik dalam menghadapi industri 4.0. Masalah matematis yang dihadapi oleh siswa sering disebabkan oleh beberapa hal, yaitu salah satunya perangkat pembelajaran yang kurang mendukung dalam menunjang proses pembelajaran seperti silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, lembar kerja peserta didik LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, dan sebagainya. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan peserta didik memecahkan masalah yaitu perangkat pembelajaran yang kurang mendukung. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada saat observasi yang dilakukan di SMP 1 Padang Panjang, masalah tersebut perlu ditindaklanjuti karena perangkat pembelajaran adalah sejumlah bahan dan alat petunjuk dan pedoman yang digunakan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, perangkat pembelajaran mestinya harus bisa menjadi pedoman bagi pendidik dan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Solusi yang tepat untuk menanggulangi permasalahan tersebut yaitu perlu disusun dan dikembangkan perangkat pembelajaran RPP dan LKPD yang dapat membantu guru dan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran dan menunjang terlaksananya PBM yang dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis. Adapun model pembelajaran yang dapat mengkonstruksikan pengetahuan peserta didik dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis, salah satunya Learning Cycle 7A. Hal ini didukung oleh penelitian dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis melalui model Learning Cycle. Dapat 7 tahap proses pembelajaran yang diawali dengan mengkonstruksikan pengetahuan peserta didik pada materi yang lalu dan materi yang akan diajarkan, serta mampu membantu peserta didik dalam menemukan konsep sendiri dan membiasakan peserta didik untuk menjawab soal-soal kemampuan pemecahan masalah matematis. Dalam proses belajar mengajar, diperlukan suatu gambaran langsung mengenai materi yang akan dipelajari agar lebih dimengerti oleh peserta didik. Salah satu caranya yaitu adalah dengan menggunakan model map mapping. Metode map mapping dikenalkan oleh Tony Buzan yang sangat membantu dalam mengembangkan LKPD berbasis Learning Cycle. Kita masuk ke pembahasan yang kedua tentang rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik perangkat pembelajaran matematika berbasis Learning Cycle 7A berbantuan map mapping yang dikembangkan pada materi semester 2 kelas 7 SMP yang valid dan praktis. Yang kedua, bagaimanakah dampak atau efektivitas perangkat pembelajaran matematika berbasis Learning Cycle 7A berbantuan map mapping terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik kelas 7 SMP. Baiklah, kita masuk ke bab kedua, yaitu tentang kajian pustaka. Yang pertama, landasan teori pembelajaran matematika.
Pembelajaran matematika di sekolah tidak bisa terlepas dari sifat-sifat perkembangan intelektual peserta didik yang kita ajar. Pembelajaran matematika harusnya lebih berpusat pada peserta didik agar peserta didik bisa mengkonstruksikan pemikirannya sendiri melalui proses pembelajaran. Jika peserta didik bisa mengkonstruksikan pemikirannya, maka peserta didik bisa mengaitkan konsep-konsep matematika pada kehidupan dan bidang lainnya yang salah satunya difasilitasi oleh model pembelajaran. Yang kedua, kemampuan pemecahan masalah. Dalam Permendikbud nomor 59 tahun 2014 juga telah diuraikan bahwa indikator peserta didik dimiliki pemecah masalah adalah mampu yang pertama memahami masalah, yang kedua mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan, yang ketiga menyajikan suatu rumusan masalah secara sistematis, yang keempat memilih pendekatan dan strategi yang tepat untuk memecahkan masalah, yang kelima menggunakan atau mengembangkan strategi pemecahan masalah, yang keenam menafsirkan hasil jawaban yang diperoleh untuk memecahkan masalah, yang terakhir menyelesaikan masalah. Berdasarkan kutipan tadi, dapat disimpulkan bahwa peserta didik dikatakan telah memiliki kemampuan pemecahan masalah matematis jika telah mampu memenuhi indikator kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya, model pembelajaran Learning Cycle 7A. Salah satu model pembelajaran yang inovatif yang mampu memfasilitasi peserta didik dalam mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri adalah pembelajaran dengan menggunakan model 7A, yaitu Learning Cycle 7A. Siklus belajar 7A adalah suatu model konstruktif dalam kasus pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan kegiatan yang memberikan dasar atau observasi, pengumpulan data, analisis tentang kegiatan, peristiwa, dan fenomena. Model pembelajaran 7A ini dapat memotivasi siswa untuk masuk ke dalam topik pembelajaran melalui beberapa tahap pembelajaran dengan tujuan mengeksplorasi subjek, memberikan definisi pada pengalaman mereka, mendapatkan informasi lebih rinci tentang pembelajaran mereka, dan dapat dievaluasinya. Jadi dalam model Learning 7A tersebut merupakan rangkaian tahapan yang dapat menuntun siswa dalam proses belajar agar tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam model pembelajaran 7A terdapat fase-fase. Yang pertama, fase memunculkan. Peserta didik dapat diberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan matematika dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, fase melibatkan. Dalam fase melibatkan, guru memusatkan perhatian peserta didik dan mengikutsertakan peserta didik ke dalam sebuah pengetahuan baru dengan cara memberikan materi yang akan dipelajari, demonstrasi atau aktivitas lainnya yang akan digunakan untuk membuka pengetahuan peserta didik. Yang ketiga, eksplorasi atau menyelidiki. Peserta didik diajak terlibat secara langsung pada fenomena situasi yang mereka selidiki. Yang keempat, fase explanation atau menjelaskan. Peserta didik diberikan kesempatan untuk menunjukkan pemahaman konsep mereka, keterampilan proses atau perilaku, dan peserta didik melakukan diskusi kelompok untuk menganalisis data atau informasi yang dikumpulkan dari kegiatan pada fase sebelumnya. Yang kelima, fase elaboration atau menguraikan. Peserta didik menggunakan pengetahuan yang baru yang dipelajari dalam situasi yang berbeda dan mengulangi beberapa kali aplikasi yang berhubungan dengan pengetahuan yang akan dipelajari. Yang keenam, fase evaluation atau menilai. Guru mencari tahu kualitas dan kuantitas ketercapaian pemahaman peserta didik terhadap topik yang akan mereka pelajari. Yaitu guru mengajukan pertanyaan dan membuat peserta didik merespon secara lisan atau tulisan. Yang ketujuh, fase extend atau memperpanjang.
Guru membimbing peserta didik untuk menerapkan pengetahuan yang telah didapat pada konteks baru yang dapat dilakukan dengan cara mengaitkan materi yang telah dipelajari dengan materi selanjutnya atau sebelumnya. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang mind mapping. Mind mapping merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang digunakan untuk melatih kemampuan menyajikan isi materi pelajaran dengan pemetaan pemikiran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mind mapping adalah suatu peta pemikiran peserta didik dalam memahami materi untuk membantu peserta didik tersebut dalam menyampaikan apa yang ia maksud. Metode pembelajaran mind mapping dianggap menjadi suatu metode yang baik karena dengan menerapkan metode mind mapping ada banyak keuntungan yang dapat diperoleh. Beberapa keuntungannya, yang pertama, dapat melihat gambaran secara menyeluruh dan jelas. Yang kedua, dapat melihat detailnya tanpa kehilangan benang merah antar topik. Yang ketiga, terdapat pengelompokan informasi. Yang keempat, menarik perhatian mata dan tidak membosankan. Yang kelima, memudahkan berkonsentrasi. Yang keenam, proses pembuatannya menyenangkan karena melibatkan gambar, warna, dan lain-lain. Yang ketujuh, mudah mengingatnya karena ada penanda-penanda visual. Setelah kita masuk ke kajian yang terakhir, yaitu model pengembangan PLOM. Menurut Sugiono, metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Metode penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pengembangan PLOM, yaitu terdiri atas 5 fase. Yang pertama, fase investigasi awal. Yang kedua, fase desain. Yang ketiga, fase realisasi. Yang keempat, fase tes, evaluasi, dan revisi. Yang kelima, fase implementasi. Menurut PLOM, diperlukan desain penelitian pengembangan. Dalam penelitian pengembangan, bahwa karakteristik desain bidang pendidikan sebagai metode di mana orang bekerja sistematik menuju ke pemecahan dari masalah yang ia buat. Masuk, apa itu RPP dan LKPD berbasis Learning Cycle 7E berbantuan map mapping. Untuk yang pertama, kita akan masuk untuk pengertian RPP terlebih dahulu, yaitu RPP adalah suatu rencana manajemen pembelajaran untuk mencapai suatu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi yang tertuang dalam silabus. RPP berbasis Learning Cycle 7E berbantuan mind mapping merupakan perencanaan pembelajaran yang memuat karakteristik dan langkah-langkah yang sintaks yang berbantuan map mapping. Langkah-langkah yang terdapat pada RPP disesuaikan dengan sintaks pembelajaran pada Learning Cycle 7E. Untuk itu, guru harus mampu membuat rancangan pembelajaran yang memuat komponen RPP itu sendiri yang dapat meningkatkan semangat peserta didik untuk belajar dan mampu membuat peserta didik memahami materi yang akan disampaikan dengan baik. Kita masuk ke lembar kerja peserta didik atau LKPD. Dapat dikatakan LKPD adalah bahan ajar cetak yang berisi materi pembelajaran, latihan, serta petunjuk atau step-step penyelesaian suatu tugas dan mengacu pada KD sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lembar kerja peserta didik berbasis Learning Cycle 7E berbantuan mind mapping adalah perangkat pembelajaran sebagai pelengkap dari RPP yang berisi aktivitas yang akan dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. LKPD berbasis Learning Cycle yang akan dikembangkan dalam penelitian ini dilengkapi dengan berbantuan mind mapping. Tahap-tahapnya terdapat 3 tahap, yaitu tahap awal. Tahap awal terdiri atas beberapa kegiatan seperti peserta didik dibagi atas beberapa kelompok. Yang kedua, tahap inti, di mana peserta didik
berikan suatu LKPD dan peserta didik dapat mengerjakan dengan baik. Yang ketiga, tahap akhir. Pada tahap akhir, peserta didik dapat menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan guru tersebut. Saya akan menjelaskan kerangka konseptual yang akan kita bahas. Yang pertama, dari masalah. Masalah disebabkan oleh rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik dan perangkat pembelajaran yang belum mendukung. Dalam masalah dapat kita dapatkan solusinya, yaitu merancang perangkat pembelajaran berbasis Learning Cycle 7A yang berbantuan mind mapping. Dalam memenuhi solusi tersebut, kita harus memakai validitas, praktikalitas, dan efektivitas yang diharapkan dapat kita dapatkan. Perangkat pembelajaran berbasis learning cycle tersebut dapat dikembangkan di kategori valid, praktik, dan efektif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Baiklah, kita masuk ke dalam bab ketiga, yaitu tentang metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian terdapat yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian desain. Dilaksanakan untuk mengembangkan dan menghasilkan sebuah produk sebagai suatu solusi dari masalah yang berhubungan dengan pendidikan. Dalam penelitian ini, produk yang dikembangkan oleh peneliti adalah perangkat pembelajaran berupa RPP dan LKPD berbasis Learning Cycle 7A berbantuan mind mapping untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik SMP kelas 7. Yang kedua, model penelitian. Pada penelitian ini, model pengembangan yang digunakan diadaptasi dari model yang dikembangkan oleh Plum dan dinyatakan sebagai model penelitian Plum. Model Plum terdiri atas 3 tahap, yaitu fase analitis pendahuluan, fase pengembangan atau pembuatan, yang ketiga fase penilaian. Yang kecil, prosedur penelitian. Sesuai dengan model pengembangan yang digunakan, maka prosedur pengembangan produk difokuskan pada 3 tahap masing-masing. Tahap yang pertama, preliminary research, yang lebih menekankan pada validitas. Yang kedua, prototyping phase, fokus pada konsistensi validitas. Yang ketiga, yaitu tentang assessment phase, yaitu efisiensi dan efektivitas. Untuk yang keempat, yaitu tentang subjek uji coba. Subjek uji coba penelitian dan pengembangan ini adalah peserta didik dan guru matematika kelas 7 SMP Negeri 1 Padang Panjang dengan perangkat pembelajaran berbasis Learning Cycle 7A berbantuan mind mapping. Selanjutnya, tentang jenis data. Jenis data penelitian yang dilakukan terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif sendiri diperoleh dari data hasil observasi wawancara dengan peserta didik, sedangkan data kuantitatif didapatkan dari angket dan tes kemampuan pemecahan masalah matematis. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data. Instrumen yang digunakan pada tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi awal yang dibutuhkan untuk merancang perangkat pembelajaran berbasis Learning Cycle 7A berbantuan mind mapping. Yang kedua, instrumen untuk uji validitas. Instrumen ini berupa lembar evaluasi sendiri, lembar validasi RPP, dan LKPD berbasis Learning Cycle berbantuan mind mapping. Yang ketiga, instrumen untuk uji kepraktisan, yaitu tentang pedoman wawancara, angket respon peserta didik, dan angket respon guru terhadap perangkat peserta didik. Baiklah, untuk metodologi penelitian yang terakhir, yaitu tentang teknik analisis data. Data yang didapat melalui instrumen pengumpulan data akan dianalisis dengan analisis statistik deskriptif
dan analisis kualitatif. Analisis statistik deskriptif adalah untuk data kuantitatif dan analisis kualitatif adalah untuk data kualitatif. Teknik analisis data yang kita gunakan adalah teknik analisis data pada tahap preliminary research. Dalam teknik ini digunakan dalam menggambarkan data hasil penelitian pada tahap pendahuluan. Data tersebut yaitu data hasil analitis kebutuhan, selanjutnya kurikulum dan konsep, serta data hasil wawancara dan pengamatan. Yang kedua, analisis data validitas. Analisis ini dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan langkah-langkah yang telah terdapat. Yang ketiga, yaitu analisis data praktikalitas. Analisis data praktikalitas terdapat analisis angket respon guru dan angket respon peserta didik. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Untuk pertanyaan yang pertama, kenapa saya memakai metode mind mapping terhadap penelitian tersebut yang diberikan oleh Mesita Sani? Saya akan menjawab, saya memakai metode mind mapping pada produk dalam penelitian saya karena dalam proses belajar mengajar diperlukan suatu gambaran langsung mengenai materi yang akan dipelajari agar lebih dimengerti oleh peserta didik. Salah satu cara untuk memahami materi tersebut adalah dengan menggunakan mind mapping. Mind mapping adalah suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan memetakan pikiran-pikiran. Oleh karena itu, mind mapping sangat membantu dalam mengembangkan produk berbasis learning cycle 7A. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, mengapa saya tertarik meneliti hal tersebut dan apa pentingnya yang disampaikan oleh saudari Tika. Ketertarikan saya untuk melakukan penelitian pengembangan sebuah perangkat pembelajaran adalah karena berdasarkan observasi di lapangan terdapat beberapa permasalahan, salah satunya mengenai perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang digunakan guru berupa LPP dan guru yang digunakan di sekolah serta guru yang belum menggunakan LKPD dalam PBM belum dapat memfasilitasi peserta didik untuk menemukan konsep dan memecahkan masalah. Hal ini dikarenakan perangkat pembelajaran yang kurang mendukung dalam PBM. LPP yang tersedia tidak tepat untuk pengalokasian waktu sehingga belum dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan solusi untuk mengatasi permasalahannya adalah dengan mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis learning cycle 7A berbantuan mind mapping. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ani Andika, yaitu kenapa saya tertarik untuk melakukan penelitian ini. Ketertarikan saya untuk melakukan penelitian ini adalah karena penelitian pengembangan sebuah perangkat pembelajaran berdasarkan observasi di lapangan. Terdapat beberapa permasalahan, salah satunya mengenai perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang digunakan guru berupa LPP dan buku yang digunakan di sekolah, serta guru yang belum menggunakan LKPD dan PBM belum dapat memfasilitasi peserta didik untuk menemukan konsep dan memecahkan masalah. Hal ini dikarenakan perangkat pembelajaran yang kurang mendukung dalam PBM dan LPP yang tidak tepat untuk pengalokasian waktunya. Oleh sebab itu, diperlukan solusi mengatasi permasalahannya dengan mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis learning cycle 7A berbantuan mind mapping. Metode yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan metode learning cycle 7A berbantuan mind mapping dalam mengembangkan produk saya nantinya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya yang telah ditanyakan oleh saudara Ardili Z, yaitu mengapa saya memilih judul ini dalam proposal saya dan
jelaskan metode yang digunakan dalam menyelesaikannya nanti. Langkah-langkah pembelajaran dalam model learning cycle. Fase pertama yaitu fase explicit, merupakan tahapan awal pembelajaran learning cycle 7E. Yang kedua, fase engagement atau pengetahuan dan rasa ingin tahu siswa dibuka oleh guru dengan memberikan pertanyaan motivasi dan memberikan gambaran tentang materi yang akan dipelajari atau aktivitas lainnya. Yang ketiga, fase eksplorasi. Peserta didik menyelidiki dan menyelesaikan masalah secara langsung dengan cara merancang dan melakukan eksperimen atau praktikum. Yang keempat, fase elaboration. Peserta didik menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari dan peserta didik mengidentifikasi pengumpulan informasi untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari sehingga masuk pada memori jangka panjang peserta didik. Selanjutnya yaitu fase evaluation. Guru mengoreksi jawaban peserta didik dan peserta didik diminta untuk mencari aplikasi pengetahuan yang telah dipelajari dalam kehidupan nyata sehingga akan merubah perilaku peserta. Untuk fase elaboration, peserta didik menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari dan peserta didik mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi untuk menyelesaikan masalah dan menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari untuk dapat diingat dalam memori jangka panjang peserta didik. Selanjutnya fase evaluation. Guru mengoreksi jawaban peserta didik dan peserta didik diminta untuk mencari aplikasi pengetahuan yang telah dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya fase extend, di mana pada fase ini peserta didik berpikir, mencari dan menemukan serta menjelaskan contoh penerapan konsep yang telah dipelajari. Bahkan kegiatan ini dapat merangsang peserta didik untuk mencari hubungan pengetahuan yang telah dipelajari dengan pengetahuan lainnya yang belum peserta didik itu pelajari. Pengembangan perangkat yang saya lakukan ini cocok untuk semua materi pada matematika. Namun penelitian saya nantinya akan saya coba dalam pengembangan perangkat pada kelas 7 semester 2 pada materi bangun datar.